Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Sayyiduna al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bi ilmi sairi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qaulihi radhiyallahu anhu wa syurita fi bai'i ribawiyin. Ini sudah diterangkan tarifnya secara detail dan hampir semua pembahasannya sudah masuk ke dalam tarif itu. Karena itu sekarang hanya kita nerangkan lafadznya saja, nggak usah terlalu detail, karena kemarin sudah ya di tarifnya. Qala rahimahullah, kemarin kita tahu murajaah sedikit. Riba itu apa? Akdun ala iwadin maksus. Ghairi ma'lumit tamasul fi miyar syara' halatal akad au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Jadi akad pada iwat tertentu. Yang dimaksud iwat tertentu adalah makanan dan naked. Ya. Naked maksudnya emas dan perak. Makanan apapun barang konsumsi yang biasa dikonsumsi manusia, makanan khusus manusia, atau ghalibnya dikonsumsi manusia, atau sama antara manusia dan hewan itu sama-sama mereka mengkonsumsinya, itu ribawi. Kalau lebih ghalib dikonsumsi hewan atau khusus hewan, maka itu bukan ribawi. Kayak suket gajah ya, rumput gajah yang di daerah pegunungan biasanya untuk pakan sapi itu ya, yang mirip tebu itu pohonnya, itu khusus hewan. Tidak ada kan sampean bikin kulupan itu kan ya. Nah, ini khusus hewan, itu bukan ribawi. Atau makanan lebih ghalib untuk hewan daripada untuk manusia, maka ini juga bukan ribawi. Yang ribawi itu 3, khusus manusia, atau ghalib untuk manusia, atau seimbang antara manusia dan konconi manusia. Ya, untuk manusia dan konconi manusia. Ini seimbang, ini ribawi namanya. Baik itu makanan pokok, cemilan, pelengkap, bumbu, penyedap, obat, pokok untuk konsumsi, termasuk air tawar ya. Air tawar itu mat-umat. Dan nakden. Jadi akdun ala iwadin maksusin ghairi ma'lumit tamasul fi miyar syara', yang tidak dipastikan sama menurut standar syara' ya. Standar syara' adalah adatu ahli Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halatal akad, ketika akad. Au ma ta'khirin fil badalain au hadima, atau ada penundaan secara omongan, semoyo, tempo, atau penundaan serah terima. Kalau tidak memenuhi syarat tamasul namanya riba fadl. Kalau tidak memenuhi syarat taqabud namanya riba yad ya. Kalau tidak memenuhi syarat kontan namanya riba nasa. Ya apa sih ndak nyantol ismari, enggak diapalno. Ya. Jadi di mutalaah, di murajaah dihafalkan. Ini karena banyak orang wakil ini, harus hafal sampai. Udah. Jadi itu riba. Nah, riba itu akad yang kemarin tadi ditarifi itu hukumnya haram dan dosa besar. Tapi bisa sah jual beli barang ribawi. Iwadin maksus tadi itu yaitu 2, naked dan juga mat-umat. Ini ketika dijual dengan barang lain ya berlaku syarat bai biasa. Berlaku syarat bai biasa. Naked ini ilat ribanya kemarin apa? Jauhariyatul asmani ghaliban. Untuk mat-umat ilatnya adalah tu'mu karena dikonsumsi. Riba itu adalah jual beli barang ribawi, dibeli dengan barang ribawi. Jual barang ribawi, dibayar barang ribawi. Harus ilatnya sama untuk bisa jadi riba. Berarti naked ini kan isinya emas, zahab, sama fiddah, perak. Sekarang memasukkan juga auraq naqdiyah, uang kertas. Uang kertas. Lah, sebenarnya auraq naqdiyah, uang kertas ini riba dan tanda ini masih menjadi perdebatan dan ada beberapa iskal, tapi kita mengikuti manhaj ulama tarim yang mereka mengedepankan ihtiyat. Jadi sesuatu kalau
mungkin ke riba, mungkin tidak kayak gitu, langsung dimasukkan ke riba untuk dihindari. Itu ulama tarim. Gelas mana? Nah, gelas plastik. Enggak apa gelas beling maksudnya. Nah, jadi apa? Riba itu jual beli ribawi dengan ribawi. Jual barang ribawi dibayar barang ribawi. Itu bisa haram bisa enggak? Bisa haram jadi riba kalau enggak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, maka ya enggak haram ya enggak disebut riba. Walaupun disebut jual beli barang riba. Jadi barang ribawi belum tentu riba. Artinya barang ribawi itu berpotensi riba. Kalau dijual sesuai syarat yang diatur, ya aman-aman saja. Enggak riba, enggak haram. Tapi kalau enggak sesuai aturan, baru ini akan terjadi riba dan hukumnya haram, dosa besar. Nah, aturannya apa? Pertama begini. Jual beli barang ribawi itu akan menjadi riba dengan syarat ilatnya sama. Contoh, emas ilatnya jauhariyatul asman. Perak jauhariyatul asman. Demikian juga uang kertas ya. Jauhariyatul asman riban. Lah, emas ditukar emas, perak ditukar perak, uang kertas yang rupiah ditukar dengan rupiah. Atau beda jenis, emas ditukar perak atau emas ditukar uang atau rupiah ditukar dolar. Ini ilatnya sama. Ini berpotensi riba ini. Kalau memenuhi syarat tidak riba. Kalau nggak memenuhi syarat maka riba. Makanan, beras, jagung, gandum, beras ditukar beras, jagung ditukar jagung, gandum ditukar gandum. Ini riba. Ribawi. Apa? Berpotensi riba. Atau beras ditukar jagung, jagung ditukar gandum. Beda jenis, tapi ilatnya sama-sama tu'mu. Maka itu bisa riba kalau nggak sesuai aturan. Tapi kalau ilatnya beda, emas ditukar makanan, aman. Tidak perlu syarat apapun, tidak akan terjadi riba ini. Jelas ya? Jadi kalau emas ditukar makanan, aman. Apalagi ditukar barang yang sama sekali bukan ribawi. Emas ditukar dengan pakaian. Atau makanan misalnya ditukar dengan HP, auratif. Ditukar dengan HP, auratif. Cok sembrono. Benar aja. Jadi kayak apa? Makanan ditukar dengan HP. Wudu. Percuma ndak kira melek wudu. Jadi makanan ditukar dengan HP. Itu dari riba itu. Ndak perlu syarat tambahan. Kenapa? Yang satunya bukan barang ribawi. Jadi riba itu khusus barang ribawi ditukar dengan barang ribawi dan harus seilat. Ilatnya sama. Jelas ya? Kalau sejenis, ilatnya sama dan jenisnya sama, maka syarat tambahnya 3. Apa kemarin? Tamasul, hulul, takobul. Sama menurut versi syariat ya. Takaran atau timbangan. Tidak boleh milih, tergantung ngikuti adat ahlul hijaz ya. Mi'yarus syara'. Gitu. Kalau sejenis syaratnya 3. Kalau enggak sejenis tapi ilatnya sama, maka syarat tambahnya 2. Hulul dan takobul. Qala rahimahullah wa syurita fi bai'i ribawiyin. Kematannya aja dulu. Wa syurita fi bai'i mat'umin wa naqdin bijinsihi hululun wa taqabudun qabla tafarruqin wa mumasalah. Nah, itu matanya. Disyaratkan untuk jual beli makanan naked yang sejenis dengan sejenis, emas dengan emas, gandum dengan gandum. Disyaratkan hulul, kontan, tidak boleh tempo. Wataqabudun qabla tafarruq, serah terima sebelum bisa, dan juga wa mumasalatun, harus sama. Wa bi ghairi jinsihi hululun wa taqabudun. Kalau tidak sejenis, maka cukup hulul dan taqabud, tidak harus mumasalah. Itu matanya. Nah, kita sekarang baca syarahnya. Wa syurita fi bai'i ribawiyin. Untuk jual beli barang ribawi. Apa itu barang ribawi? Wa huwa mahsurun fi syai'in. Itu hanya terbatas pada 2 barang. Pertama, mat'umin, itu. Makanan. Makanan apapun sudah. Yang tadi sudah terangkan,
makanan yang khusus manusia, ghalib untuk manusia, atau apa? Sama untuk manusia dan untuk hewan. Makanan seperti bur, gandum, syair, jawabut ya, watamer itu. Tamer, kurma, wazabib, kismis, anggur, wal milih, garam, wal aruz, beras, wal dzurrah. Dzurrah itu ada dzurrah syamiyah. Kalau dzurrah syamiyah itu jagung. Kalau dzurrah gitu aja itu bukan jagung, tidak ada di sini. Kecil-kecil begitu, bulat kecil-kecil mirip jagung. Bentuknya mirip jagung, tapi kecil-kecil, bukan jagung kecil pakanan burung atau ayam, itu bukan. Kecil, bulat-bulat kecil gitu, gilap. Itu biasanya untuk lauknya roti. Ala kulli hal pokoknya yang penting makanan. Wal ful, kacang. Kacang full. Ini kacang mirip kayak apa ya? Gede-gede begitu, biasanya untuk lauknya roti. Ya. Full ini. Apapun juga kacang hijau, sakarepe, kacang panjang, kacang tanah, pokok makanan. Ini. Wanakdin, jadi barang ribawi terbatas pada itu. Pertama makanan, wanakdin, ai dhahabin wa fiddatin, emas dan perak. Walau ghairu madrubaini. Walaupun tidak dicetak, emas perak itu ribawi, tidak harus dicetak jadi mata uang. Madrub artinya dicetak jadi mata uang, enggak harus. Dicetak mata uang atau berupa batangan atau berupa perhiasan atau berupa wadah ya. Itu semuanya ribawi. Walau ghairu madrubaini. Contohnya kahuliyin seperti perhiasan, watibrin ya. Nah, tibrin. Apa tibrin? Mas? Batangan. Disyaratkan jual beli barang ribawi, makanan atau emas perak bijin sihi. Kalau sejenis, emas ditukar emas, contohnya kaburin buburin, gandum ditukar gandum, wadahabin bidabin, emas ditukar emas, rupiah ditukar rupiah, dolar ditukar dolar. Apa syaratnya? Hululun lil iwadain. Saman dan musmannya harus sama-sama hulul, kontan, tidak ada timpo. Itu satu. Wataqabudun qabla tafarruqin, dan harus serah terima sebelum pisah. Itu. Harus serah terima sebelum pisah. Walaupun ngomongnya kontan, tapi sempat pisah sebelum serah terima, tidak memenuhi syarat berarti. Tidak memenuhi syarat apa? Taqabud. Gini, qabd total, walau taqabadul ba'da sahha fihi fil ba'di faqat. Kalau diterima sebagian, ya yang sah yang sebagian tok. Yang sisanya apa? Batal. Syarat ketiga, wa mumasalatun, harus sama. Wa mumasalatun bainal iwadaini yaqinan, harus sama secara yakin. Artinya ditakar atau ditimbang. Tidak cukup kira-kira, dzon toh tidak cukup. Misal ada beras ditukar beras. Ini tidak tahu takarannya kita. Ini beras yang kresek hitam itu berapa takarannya? Yang kresek merah berapa takarannya? Kita tidak tahu. Tapi kayaknya sama, kayaknya tidak cukup kayak nasi. Harus yakin. Karena kemarin apa? Harus maklumit tamasul. Yang tidak maklumut tamasul itu ada dua, apa? Majhulut tamasul atau maklumut tafadul. Jelas beda atau tidak tahu. Itu sama, tidak memenuhi syarat itu. Nah, harus yakin. Bikailin fi makilin, caranya yakin. Ya bikailin fi makilin, dengan ditakar kalau barang itu takaran. Wawaznin fi mauzunin. Itu. Kalau barang timbangan ya ditimbang. Loh, kita pakai takaran apa timbangan? Ngikuti mi'yarus syara', yaitu adatu ahlil Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ada syarat tambahan seperti ini? Wadalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u jangan menjual. Nahi di usul sambil belajar, an-nahi indal itlaq yaqtadi at-tahrim. Jadi an-nahyul mutlaq litahrim, menunjukkan haram. Jangan berarti haram, ya. Jangan berarti haram. Jangan kalian menjual adzhab bidhab, emas dengan emas. Walal warik bil warik. Walal wariko bil wariki. Wariko itu perak. Itu. Walal burra bil buri, gandum dengan gandum. Walal syaira bil syairi, syair. Walal tamra bil tamri, kurma. Walal milha bil milhi, itu garam. Jangan menjual itu kecuali illa sawaan bisawain, kecuali sama. Karena semuanya itu
jenis harus sama. Ainan bi ainin, yadan bi yadin. Ainan bi ainin, yadan bi yadin itu ya hulul dan takobut, tidak ada tempo dan harus serah terima di majelis. Itu ainan bi ainin, yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda kelompok-kelompok tadi itu beda, emas ditukar perak. Misalnya, beras ditukar gandum, kurma ditukar anggur, garam ditukar gula. Ya, beda jenis, maka fabi'u kaifa syi'tum. Juallah semau kalian, tapi dengan catatan idza kana yadan biyadin. Asalkan yadan biyad. Apa yadan biyad? Ai muqabadatan. Harus serah terima. Loh, syarat kontan mana? Katanya kalau beda jenis syaratnya 2, hulul dan takobut. Ternyata hadisnya kan cuma takobut ya. Yadan biyad. Lah, syarat hulul itu diambil dari ini. Wa min la qala rafi'i wa min lazimihi lan iku setengah saking perkara kang netepi yadan biyad al hululu utawi kontan ai ghaliban. Karena biasanya lek jenenge kontan, lek jenenge serah terima di majelis itu berarti kontan. Sehingga diambil dari dalalah iltizam. Jadi karena biasanya yang namanya serah terima di majelis itu kontan, maka disyaratkan 2 itu. Walaupun hadisnya hanya menyebutkan yadan biyad. Lah ini kalau terpenuhi syaratnya, kalau sejenis 3 syarat, kalau beda jenis asal sama ilatnya 2 syarat, maka tidak ada masalah, bukan riba. Kalau nggak memenuhi syarat, maka ini fayabtulu bai'ur ribawiyyi bijinsihi juzafan. Batal jual barang ribawi dengan yang sejenis, emas dengan emas, beras dengan beras. Kalau secara juzafan, juzafan itu tidak ditakar, nggak ditimbang. Itu namanya juzaf. Juzaf atau jizaf itu. Jadi tidak ditakar dan tidak ditimbang. Walaupun ternyata podo, tapi nggak ditakar dulu, kira-kira tok, ditimbang tok, itu namanya juzaf ya. Nah, jadi nggak sah itu. Jual beli barang ribawi dengan yang sejenis tanpa ditakar, tanpa ditimbang. Au ma'adhonni mumasalatin, atau disertai don podo, kayae podo. Dugaan saya sama, mirip sekali loh. Tapi nggak ditakar, tidak ditimbang. Donnya sama, sekedar don. Bahkan wa in kharajata lan senajan metu apa barang loro ya apa ribawi ambil ribawi, wa in kharajata sawaan, walaupun ternyata podo. Ketika saya jual saya duga sama, dan kenyataannya setelah akad ditimbang atau ditakar ternyata sama, batal. Kenapa? Tadi nggak yakin. Ya, ketika akad tidak yakin. Jadi ketika akad sudah harus yakin sesuai dengan tarifnya. Akdun ala iwadin maksusin ghairi ma'lumi tamasul fi mi'yar syara' halatal akdi. Jadi maklum tidak maklum itu ukurannya halatal akdi. Lek halatal akdi maklum beres. Lek halatal akdi tidak maklum, walaupun kemudian ternyata sama takaran dan timbangannya, maka tidak sah dan termasuk riba. Wa syurita fi bai'i ahadihima bighairi jinsi. Kalau jual salah satu dengan yang tidak sejenis, tapi wattahada fi illatir riba, harus sama ilat ribanya. Tadi diterangkan kalau ilat ribanya enggak sama, maka tidak perlu syarat tambahan. Kayak ini, emas sampai perak tidak sejenis, tapi ilatnya sama, jauhari asman. Rupiah dengan dolar tidak sejenis, tapi ilatnya sama. Beras sampai gandum, ini ilatnya sama walaupun tidak sejenis, maka masuk kategori ini. Wa syurita fi bai'i ahadima bighairi jinsihi wattahada fi ilat riba. Kalau sama ilat ribanya, contohnya kaburin bi syairin, bur ditukar syair. Wa dhahabin bi fiddatin, emas sampai perak. Maka syaratnya hanya 2, hululun wa taqabudun. Hulul dan taqabud. Taqabud qabla tafarruq, sebelum pisah. La mumasalatun, tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Jadi dolar 100 ditukar rupiah 1.700.000, enggak masalah. Nah, itu karena memang beda jenisnya walaupun ilatnya sama. Kalau enggak memenuhi syarat, fayabtulu bai'ur ribawiyyi bi ghairi jinsihi illam yakbidha fil majlis. Maka batal hukumnya jual beli barang ribawi dengan barang yang tidak sejenis tapi ilatnya sama. Kalau tidak ada taqabud fil majlis. Bal yahrumul bai'u fis suratain. Bukan hanya tidak sah, baik surah yang ini yang sejenis, yang tidak sejenis, atau yang pertama tadi yang
jenis, itu bukan hanya batal, bukan hanya tidak sah, haram. Bal yahrumul bai' fi syaratain, sama-sama haram. In ikhtalla syartun minasyurut. Jadi ketika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka haram. Satu syarat saja tidak terpenuhi, haram sudah. Wattafaku, ulama sepakat ijma ala annahu minal kabair. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan riba itu dosa kecil, apalagi tidak dosa. Semua mengatakan dosa dan dosa besar. Langsung fasik. Pelaku riba itu langsung fasik. Masih umroh ben tahun ping 5. Haji ben tahun. Nyumbang fuqara masakin, tapi kelakuannya riba. Di kampung dikenal dengan Pak Kajiri. Kajiri riba ya? Fasik. Kenapa? Dia melakukan dosa besar. Sepakat ulama mengatakan itu dosa besar. Kenapa? Liwurudil lakni, karena ada laknat. Laknat itu doa kalau dari selain Allah mendoakan agar jauh dari rahmat. Kalau Allah melaknat, maksudnya Allah menjauhkan dari rahmat. Dijamin tidak masuk surga. Kalau sampai menghalalkan, ya kafir, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tapi selama dia muslim, walaupun dia pelaku dosa besar, ya tetap nanti ujung-ujungnya kalau dosanya sudah habis atau diampuni oleh Allah, maka akan masuk surga. Kenapa kok sepakat dosa besar? Karena ada laknat. Laknatnya bukan hanya kepada yang langsung memakannya, li'akilir riba, yang makan riba. Itu. Wa muwakkilihi, yang memberikan makan berupa harta riba, kena juga. Saya nyari harta riba, tidak tak makan sendiri, tak sumbangkan kepada orang lain. Sing makan kena laknat, sing memberi makan dengan uang riba juga kena laknat. Podo ae, aku tidak melok mangan, podo dosa besar, kena laknat. Wakatibihi, bahkan sing nyatet tok. Ya. Kayak teller petugas ya. Petugas yang melakukan riba itu nasabah ambil pemilik bank. Iya kan pelaku riba. Lah ini teller ini hanya nyatet-nyatet tok, kena laknat podo ae. Jadi direkture banke ambek tellere sama kena ya. Semua yang terlibat di situ. Bahkan siapapun yang membantu. Lha satpam melok nglakoni riba ta? Kan jaga keamanan. Jaga keamanan ya. Enggak hanya jaga keamanan, sampai lekati masuk nang bank, moro lawange buka dhewe. Iku bukan karena sampean kiai sing bukano santrine dudu. Ada satpam langsung dibukakan, selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Gitu. Mau melakukan riba yang mana? Kan begitu kan? Ada yang bisa saya bantu? Oh, saya mau ini. Silahkan, itu slipnya diisi. Nanti ngambil nomor antrian, silahkan ditunggu. Membantu apa enggak? Membantu menunjukkan ya. Nah, kena juga. Sopo ae sing terlibat membantu. Hati-hati, hindari kerja-kerja kayak ngono. Lu bayarannya besar, mending bayaran pas-pasan yang penting halal. Ya. Mending walaupun di mata masyarakat dianggap itu tidak terhormat, tapi yang penting halal mending dibanding sampean riba jadi petugas bank tetil, itu bank celonoan, bank sarungan, ya sama, hati-hati, hindari ya. Cari rizki yang jelas-jelas halal, hindari yang riba-riba itu. Kenapa? Dilaknat. Nah, di sini kemudian wa ulima bima taqarrara, diketahui dari keterangan tadi itu annahu laubi atau amun bi ghairihi. Kalau ada makanan dijual, dibayar bukan dengan makanan. Sekarang riba apa enggak kira-kira dengan keterangan yang tadi dijelaskan? Makanan ditukar dengan bukan makanan. Beras ditukar sarung. Tidak, kenapa? Satunya bukan ribawi. Atau bahkan sama-sama ribawi tapi bukan makanan. Makanan, beras ditukar emas. Sama-sama ribawi kan ya? Tapi ilatnya beda. Di sini wa ulima bima taqarrar, dari keterangan tadi bisa diketahui annahu laubi atau amun bi ghairihi. Kalau ada makanan dijual dengan bukan makanan. Contohnya kanakdin. Itu, seperti naked. Beras ditukar dengan emas. Au saubin dengan sarung, dengan pakaian. Au ghairu ta'amin bi ta'amin, bukan makanan ditukar makanan. Ya sama kayak tadi, tinggal dibalik. Maka hukumnya lam yustarat syai'un minat salasa. Maka tidak perlu syarat
tamasul, hulul, takobut, sakarpe. Ini bek biasa, bukan bek riba. Aman, tidak akan terjerumus ke dalam riba. Ya. Ini habis dari penjelasan riba yang ada di Fathul Mu'innya. Ada keterangan tambahan, ini juga riba. Banyak orang melakukan gara-gara tidak paham. Bahkan masih wis lulus, masih wis jadi ustaz. Ya, ustaz. Itu juga banyak yang nggak mengetahui. Ada dalam bab riba itu namanya kaidah muddu ajwah wa dirham. Jadi ada kaidah muddu ajwah wa dirham. Mud ya ukuran 1 mud. Ajwa itu kurma Madinah. Dikatakan katanya kurma ajwa itu adalah kurma yang dulunya ditanam oleh Rasulullah SAW sendiri. Nabi itu dulu menanam kurma dalam jumlah banyak untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi dari perbudakan. Ya, Sayyidina Salman itu kan orang Persia. Kemudian berpetualang mengembara ingin mencari kebenaran. Karena dia asalnya agama Majusi. Terus tidak sengaja dia ketika keluar rumah ngelihat agama orang menyembah orang beragama Nasrani beribadah di gerejanya. Dia melihat kok sepertinya agama ini lebih baik. Selama ini saya kok nyembah api, tiap hari saya nyalakan api, saya nyembah. Dijaga agar supaya jangan mati. Mau wedi pengirane mati. Sing Joko hamba ya. Joko pengirane ya wedi mati. Nah, dia itu merasa agama Nasrani kok lebih bagus, akhirnya pindah agama Nasrani. Menjadi murid seorang pendeta, ternyata pendetanya ini ulama su. Ternyata pendetanya ulama su. Dia itu ngambil hartanya umat, ya, numpuk-numpuk harta dari hartanya umat orang-orang yang datang ke gereja. Nah, akhirnya dia kecewa, nyari guru lain, ketemu pendeta lain. Diikuti sampai mati bertahun-tahun nyari, sampai akhirnya pendeta terakhir yang jadi gurunya ngasih petunjuk. Salman, sekarang kamu pergi ke daerah yang di situ banyak pohon kurmanya. Nah, di situ nanti akan menjadi tempat hijrah Nabi akhir zaman. Itu yang membawa agama yang dipastikan benar. Kamu cari. Sekarang ini berdasar informasi yang saya baca dari kitab Injil dan Taurat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sudah dekat ini. Tanda-tandanya sudah nampak sekali, sudah dekat ini. Beliau diutus oleh Allah. Kamu cari. Akhirnya dicari-cari. Akhirnya nyari daerah yang dimaksud itu yang katanya banyak pohon kurmanya. Dia dapat informasi daerah namanya Yasrib. Madinah dulu namanya Yasrib. Akhirnya ketemu orang rombongan mau menuju ke Yasrib melewati gurun pasir. Ikut ternyata diperbudak Salman ini dijual. Ya, ditangkap, disandra, dijadikan budak, dijual. Akhirnya dibeli oleh orang Yahudi. Jadi budaknya Yahudi di Madinah, dia nggarap kebun kurma orang Yahudi. Ya kerja gak dibayar begitu. Itu kerja gak dibayar. Tapi dia sabar, gak apa-apa. Karena ini berdasar informasi dari guru sebelumnya pendeta itu. Ini tanda-tanda tempat tinggal Nabi akhir zaman nanti. Gak apa-apa, walaupun harus jadi budak. Kerja gak dibayar. Kerja dengan cara dipaksa, didolimi. Gak ngurus, yang penting saya ketemu dengan yang saya cari. Akhirnya nunggu-nunggu waktu itu Nabi Muhammad SAW belum nyampe ke Madinah. Suatu ketika beliau ada di atas pohon kurma, tiba-tiba orang-orang itu ramai. Katanya Rasulullah datang. Seketika Sayyidina Salman itu tidak sadar, langsung merusut dari atas pohon kurma itu ke bawah. Ya, langsung turun dengan cepat, nanya-nanya. Ada apa? Oh, Nabi akhir zaman katanya datang, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena nanya-nanya, jeragane kan Yahudi. Lah pohon melo-melo ngobrol itu kerja diseplaknya, nanya-nanya, akhirnya penasaran, dicari, ketemu beneran dengan Rasulullah SAW. Dilihat tanda-tandanya semuanya ada, langsung beriman. Lah ketika beriman, Rasulullah ingin memerdekakan Sayyidina Salman karena jadi budak kan ya. Akhirnya mau dibeli ke pemiliknya tadi. Pemiliknya rodo golongannya wong angel ya. Nah itu. Ndak apa-apa, Salman ini merdeka tapi bayari larang. Gitu.
Dia harus nanam 100 onta, 100 pohon kurma, bibit kurma, kemudian dirawat sampai sak panen nih. Baru lek panen kabeh 100 itu berbuah semuanya, dia merdeka. Lah nanam bibit kurma sampai nguwo itu lama, tahunan ya. Tahunan. Kapan merdeka 100 bibit ditanam, dirawat. Jadi rawatnya gratisan, enggak pakai dibayar. Nanam gratisan ya. Kemudian ngerawatnya gratisan sampai panen semua. Lek gagal ya enggak jadi merdeka. Akhirnya Salman siap, enggak apa-apa. Nah, akhirnya Rasulullah membantu. Ayo kumpulkan bibit kurma yang diinginkan. Berapa? 100. Kumpulkan semua. Udah dikumpulkan semua. Dari 100 itu yang 99 Rasulullah SAW sendiri yang langsung nanam. Jadi bukan hanya nyuruh ya, langsung nanam. Rasulullah yang nanam langsung 99. Satu tok ditanam Sayyidina Umar. Ternyata apa? Kan normalnya bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin kait berbuah. Ini ditanam Rasulullah SAW, setahun total semuanya 99 berbuah. Langsung semuanya berbuah. Satu tok yang ditanam Sayyidina Umar berbuah. Normal kayak umumnya kurma ya. Enggak ada berbuah, setahun berbuah dari bibit, enggak bisa. Rasulullah langsung berbuah semua. Akhirnya Rasulullah nanya, "Loh iki apa iki kok enggak berbuah ini?" Sayyidina Umar, "Kula sing nandur Rasulullah." Dicabut lagi oleh Rasulullah, dicabut, ditanam lagi, langsung berbuah. Ya, setahun itu langsung berbuah. Subhanallah, barokah tangannya Rasulullah SAW ya. Itu sampai lek iso salaman walaupun dengan mimpi ya, itu akan berkah nempel di sini. Ya. Jadi barokah kabeh, ilmu ini barokah, hartanya barokah, semoga kita dikasih rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini lah kurma ajwa ini kurma yang terkenal khas Madinah. Katanya konon kurma ajwa ini adalah buah dari kurma yang dulu ditanam oleh Rasulullah SAW. Kandungannya sangat bagus. Dikatakan siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma ajwa sebelum makan dan minum apapun, bangun tidur pagi sebelum subuh belum makan belum minum langsung makan 7 butir buah kurma ajwa itu dijamin sehari itu tidak bakalan kena sihir atau yang jenisnya gangguan-gangguan kayak gitu. Tidak bakalan. Kebal terhadap sihir. Bahkan racun-racun juga akan kebal dia. Nah, itu asal mantap ya. Ini kurma kenapa barokah ini? Di Madinah banyak, di Indonesia banyak dijual di Shopee itu banyak ya. Kurma ajwa. Lah, ajwa ada dalam bab riba ini kaidah namanya kaidah muddu ajwa wa dirham. Itu. Karena kenapa kok disebut kaidah muddu ajwa dirham? Karena contoh yang dipakai oleh ulama itu mesti ajwa. Apa kaidah muddu ajwa dirham ini? Ini termasuk riba ini. Kalau masuk kaidah ini maka masuk riba. Mud ukuran 1 mud ya. 1 mud. Sekitar 6 atau 7 on. Ajwa ya kurma ajwa, dirham uang dirham. Intinya begini, di I'anatul Thalibin yang detail bahas itu. Ada yang apa? Teman-teman Mahat Ali yang angkatan pertama itu dulu pernah tak kasih tugas bikin makalah ini. Ada yang bikin dari putri maupun putra. Yang putra dulu kelompoknya Pak Fauzi. Ya, Pak Fauzi putranya Pak Hasan Hussein. Lah itu sampean minta kalau kepingin jadi makalah dalam bahasa Indonesia diterangkan detailnya. Lah di kitab yang detail bahas kaidah muddu ajwa itu di I'anatul Thalibin. Itu detail. Lah itu di makalah itu bagus, I'anatul Thalibin itu dirangkum dan ditambah dari keterangan-keterangan yang lain sampean minta nanti ya. Itu kalau kepingin ngopi makalah dalam bahasa Indonesia terus dikasih contoh-contoh penjelasan detail itu ke Pak Fauzi. Ya, Pak Fauzi. Nah, kaidah muddu ajwa wa dirham ini kesimpulannya begini. Dobitnya itu adalah ayyajma'. Akdun wahidun. Jinsan ribawiyan fil janibain. Fil janibain ini maksudnya al-mabe' was-saman. Muttahidan fihima
maksudan Perhatikan, ini kaidahnya. Wudu ajwa dirham. Kalau qayyid-qayyid terpenuhi jadi riba. Lek satu aja tidak terpenuhi malah nggak jadi riba. Qayyidnya pertama ayyajma akdun wahidun, akadnya harus satu. Jinsan ribawian fil janibain. Harus ada jenis ribawi fil janibain. Yani fil janibain, fil mabe' dan fil saman gitu. Muttahidan fihima qayyid keempat, maksudan qayyid kelima, keenam wa ayyata'addadal mabe' jinsan au nau'an au sifatan. Mabe' di sini atau awisaman sama. Intinya apa? Ada satu akad yajma, menggabungkan barang ribawi. Kita tahu barang ribawi? Ya. Matumat dan nakden itu jinsan ribawian itu yang sejenis nanti jenis ribawi, barang ribawi di dua arahnya, di dua sisi. Di mabeknya ada barang ribawi, di samannya ada barang ribawi yang muttahidan fihima, yang sama dan sama-sama maksud. Barang ribawi sama-sama maksud, bukan tabe. Kebalikan dari maksud adalah tabe. Dan yang keenam qayyidnya mabeknya atau samannya saja atau dua-duanya. Mabeknya lebih dari satu barang. Ta'adud. Baik yang ta'adud itu jenisnya atau nau'nya atau sifatnya. Contoh begini. Contoh yang umum di kitab, mabeknya ini. Ini mabek. Ini saman. Mabeknya misalnya mud ajwa plus dirham. Mud berarti satu mud. Dirham berarti satu dirham. Ditukar misalnya dengan 2 mud ajwa. Atau mud ajwa wa dirham ditukar dengan 2 dirham. Atau mud ajwa dirham ditukar sama mud ajwa wa dirham. Mud ajwa bisa diganti dengan apapun. Yang penting barang ribawi. Perhatikan di sini mabeknya mud ajwa plus dirham ditukar mud ajwa. Perhatikan akadnya satu kali. Bukan satu mud dibeli dengan satu mud, kemudian satu dirham ditukar dengan satu mud. Ya, ini kan satu mud ajwa plus satu dirham, mabeknya samanya 2 mud ajwa, langsung diakad satu kali. Ini riba. Kalau enggak dipilah-pilah, satu mud ajwa pertama ditukar dengan satu mud ajwa, tamasul aman. Nah, kemudian satu dirham ditukar dengan satu mud ajwa yang lain, aman. Ini semuanya ini kaidah mud ajwa dirham ini penyebab ribanya itu gara-gara enggak tamasul. Perhatikan. Satu mud ajwa plus dirham ditukar satu mud ajwa. Perhatikan, ada satu diakad dengan satu akad. Satu akad menggabungkan jenis ribawi. Perhatikan jenis ribawi. Di sini ada ajwa. Mabe ada ajwa. Di saman juga ajwa. Ada jenis ribawi, ajwa ribawi. Fil janibain di dua sisi, di mabe dan saman sama-sama ada barang ribawi muttahidan fihima sejenis.
Di sini mut ajwa, di sini juga mut ajwa. Sejenis kan ya? Di mabek dan saman sama-sama ada barang ribawi yang sejenis. Yang sama-sama maksud. Ini mut ajwa ini ditukar dengan dua mut ajwa sama-sama maksud, bukan tabek. Kemudian mabeknya atau samannya boleh. Boleh di mabeknya, boleh di samannya. Mabeknya ta'adud, lebih dari satu barang. Ada dua jenis barang, perhatikan. Mut ajwa dan dirham. Mabeknya dua apa satu? Dua barang ya. Yang beda jenisnya. Satunya ajwa, satunya dirham. Lek samanya satu jenis. Karena walaupun dua mut, tapi semuanya ajwa, satu jenis. Ini satu jenis. Mabeknya dua jenis. Nah ini riba ini. Kasus kayak gini ini riba. Tak boleh, haram. Kenapa? Enggak tamasul. Iya kan? Kan enggak sama kan? Mabeknya mut ajwa plus dirham, ini dua mut ajwa, enggak ada tamasul. Begitu juga contoh yang bawah. Diganti dengan dua dirham, sama. Kalau diganti dua dirham, berarti yang ribawi yang sejenis di mabek dan saman itu bukan ajwanya tapi dirham. Dirham kan uang perak ya. Nah, jadi sama-sama ada dirham di mabek dan di saman. Lagi podo luru-lurune ini yang bawah ini. Mut ajwa plus dirham dan mut ajwa plus dirham. Ini kalau kaidah ini terpenuhi riba. Kaidah 6 syarat ini terpenuhi semuanya, maka jadi riba. Kalau enggak terpenuhi, maka bukan riba. Ada satu syarat aja enggak terpenuhi, maka bukan riba. Contoh, di sini mut ajwa plus dirham. Tak tukar dengan dua mut bur aman. Kenapa? Oh, akadnya satu kali, bener, akadnya satu kali. Ada jenis ribawi, bener. Di sini ada ajwa, di sini ada bur, sama-sama ribawi kan ya? Itu. Fil janibain, mabek dan saman sama ada ribawinya, tapi enggak ini. Enggak muttahidan fihima. Ya. Di sini ribawinya ajwa atau dirham. Di saman enggak ada ajwa, enggak ada dirham. Yang ada bur, berarti enggak sejenis. Atau misalnya tak ganti. Di sini mut ajwa, tak tukar dengan satu mut ajwa, aman. Ya, aman. Kenapa? Satu akad, ada jenis ribawi. Di mabek dan mustasaman ada jenis ribawi. Terus sejenis, ya kan? Sama-sama mut ajwa. Itu. Maksud sama-sama maksud, tapi tidak ta'adud mabeknya. Ini satu barang, ini satu barang, dan tamasul sama-sama satu mut, aman. Seandainya ini diganti dua mut, ya riba, tapi tidak masuk kaidah mutu ajwa. Kenapa? Ini mabeknya tidak ta'adud, dua mut bener, tapi semuanya ajwa. Nah, ini jadi ta'adud itu imma jenisnya. Wa ayyata adadal mabi ujinsan, jinsani tamyiz yang muhawwal anil fa'il. Ai asalnya ta'addada jinsul mabe. Contoh ini, jenisnya mabe ta'adud. Ini mabeknya tadi mut ajwa plus dirham ya. Mabeknya ta'adud. Jenisnya ta'adud, ada ajwa, ada dirham. Sejenis apa beda? Beda jenis, ta'adud. Atau naunya yang ta'adud. Jenisnya enggak ta'adud. Contoh ya apa? Misalnya mut ajwa, satu mut ajwa ini, satu mut ajwa ditukar dua mut ajwa. Ini satu mut ajwa plus satu mut sukari. Kurma sukari yang manis itu, seperti gula ya, makanya disebut sukari. Jadi ada kurma sukari besar-besar, agak lembek, yang manis sekali itu. Perhatikan, mabeknya satu mut ajwa plus satu mut kurma sukari. Ditukar dua mut ajwa. Perhatikan, akadnya satu. Sama-sama ada jenis ribawi. Di mabek dan di saman. Filjanibain, mutahidan fihima. Sejenis. Ini kurma ya. Ini kurma. Maksud sama-sama maksud. Cuman, nah di sini termasuk riba ini. Kenapa? Mabeknya ta'adud. Perhatikan.
Samannya ajwa. Satu apa dua barang? Satu. Ya. Satu barang kan? Nah, mabeknya ada ajwa, ada sukari. Ajwa itu kurma. Sukari itu kurma. Tapi berarti kan ajwa dan sukari satu jenis kan ya? Tapi nauknya beda. Berarti nauknya ta'adud. Ini masuk kaidah mudu ajwa wa dirham. Kenapa? Walaupun ini satu jenis kurma, sama-sama kurma, nauknya beda. Atau sifatnya yang beda. Ya, sifatnya yang beda. Contoh kayak dirham, misalnya dirham mukassar dan dirham sahih. Mata uang dirham itu dulu terbuat dari perak. Jadi walaupun utuh ya ada nilainya, dibelah jadi dua, tetap sama masing-masing bernilai. Beda uang kertas, 100.000 utuh bernilai, tapi kalau dibelah jadi dua tak kasih no separuh, tidak ada nilainya. Karena nilainya bukan dari zatnya kertas. Beda kalau perak, dinar atau dirham, dari zatnya bernilai. Utuh bernilai, dibelah jadi dua juga bernilai. Tapi kalau sudah terbelah, nilainya agak jatuh, kurang sedikit. Misal di sini mabeknya misalnya 2 dirham sahih. Samanya 1 dirham sahih dan 1 dirham mukassar. Ya, di sini 2 dirham sama-sama utuh. Yang samanya 2 dirham tapi satunya sahih, satunya mukassar. Yang ta'adud kan ima bae, ima sama. Ini ta'adud samanya ini. Loh sama-sama dirham, sama-sama perak. Jenisnya sama, nauknya sama, tapi sifatnya beda. Satunya sahih semuanya, satunya ada yang sahih, ada yang mukassar. Ini juga masuk kaidah mudu ajwa wa dirham.